Saya akan melakukan percakapan observasi bersama Ibu Utari Swandayani sebagai wali kelas 4 di SD 28 Tanjung Jabung Timur. Nah, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Hari ini kita akan melakukan percakapan mengenai praobservasi supervisi pembelajaran di kelas nanti, di mana tujuannya dalam supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nantinya. Ada beberapa pertanyaan untuk mengawali percakapan kita, yaitu yang pertama, setelah saya melihat dari RPP Ibu ini, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini? Baik Pak, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menemukan informasi menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata. Baik itu yang baku, kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Yang ketiga, menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan yang keempat, siswa dapat membuat poster upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Iya. Itu saja. Itu tadi ya, ada 3 ya, 4. Ada 4 ya tujuan yang hendak dicapai. Nah, dari tujuan yang telah Ibu buat itu, kira-kira nanti ini bagian area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran kali ini di bagian mananya, Ibu? Area pengembangan yang akan saya capai yaitu keterampilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dengan metode PJDL, yaitu Project Based Learning. Seperti ya, pengembangannya berarti menggunakan RPP berdiferensiasi, Bu ya? Iya. Oke, baiklah, itu sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan tuntutan dari IKM sekarang. Nah, dari area pengembangan yang setelah Ibu susun, kemudian kira-kira strategi yang telah Ibu persiapkan untuk mendukung dari pengembangan yang hendak Ibu capai ini apa itu? Karena RPP saya itu menggunakan model pembelajaran based learning, maka ada 6 strategi yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama, penentuan pertanyaan dasar, yang kedua, mendesain perencanaan proyek, yang ketiga, menyusun jadwal, yang keempat, memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek, yang kelima, menguji hasil, dan yang keenam, mengevaluasi hasil. Itu Pak strateginya. Bagus sekali. Yang strategi yang digunakan adalah project based learning yang nanti akan digunakan di kelas dengan sintak based learning sudah disiapkan tadi ya. Terima kasih, itu sudah sangat bagus sekali. Kira-kira nanti kapan yang kita bisa melakukan supervisi akademiknya untuk pembelajaran ini? Kalau bisa secepatnya Pak, karena saya sudah menyiapkan. Terima kasih atas wawancara kali ini. Nanti kita atur waktu lagi untuk mengimplementasikannya di kelas tentang strategi pembelajaran yang telah disiapkan untuk lanjut ke langkah tahap selanjutnya, itu observasi di kelas ini ya. Terima kasih Bu Tari atas waktunya. Demikian tadi pembicaraan bersama Ibu Utari Swandayani selaku wali kelas 4 di SD 28 yang insya Allah nanti akan melakukan observasi pembelajaran, supervisi akademik pembelajarannya di hari Rabu ya, di jam pelajaran hari Rabu. Terima kasih. Demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Nah, Ibu mau nanya, tadi pagi siapa yang datang duluan? Reza. Eza. Mana Eza? Ayo Eza, silakan
Cepat, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ingat dengan Allah. Rapikan dulu mejanya. Meja siapa yang belum rapi? Wah, yuk, dirapikan dulu nah. Siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua, bagus. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kamu untuk selalu melakukan 3M. Mencuci tangan, terus memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ini ada teks, ada bacaan. Judulnya biarkan si cuit terbang bebas. Yuk, silakan baca. Bacanya dalam hati ya. Ini terkait dengan pelajaran kita hari ini. Udah selesai semua bacanya? Sudah. Apa isi cerita yang kamu baca barusan? Biarkan si cuit terbang bebas. Bagus, Aurel. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Apa pesannya? Siapa? Si Denis. Yang merawat si cuit. Terus pesan yang disampaikan apa dalam cerita tersebut? Kita harus membiarkan si cuit terbang bebas. Tidak boleh menangkap apa? Menangkap si cuit. Ya, berarti kamu nyimak ya sama cerita tadi. Nah, ada baiknya sebelum memulai pelajaran kembali, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Setelah kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya, apa yang kamu rasakan? Semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang wawancara. Nah, apa itu wawancara? Antara berminat untuk memperoleh data atau informasi. Oh, tanya jawab antara dua pihak untuk menggali sebuah informasi. Dan selanjutnya untuk hari ini adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat pertanyaan upaya keseimbangan dan pelestarian hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui pengamatan gambar pada PowerPoint, kamu dapat menemukan informasi menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Melalui penugasan, kamu dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan mandiri. Melalui pengamatan gambar pada PowerPoint, kamu dapat menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan mandiri. Dan melalui penugasan, kamu dapat membuat sebuah poster upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan mandiri. Sekarang kamu lihat ke depan, kamu amatin. Ada gambar apa ya di depan itu?
Hewan ini kan langka, berarti dia diapain? Dilindungi. Kenapa dia dilindungi? Karena jumlahnya terbatas. Bagus, semuanya bisa jawab. Bagus. Gambar apa itu? Gambar burung cendrawasih. Ibu mau kamu membuat 4 pertanyaan. Menggunakan apa? Terus siapa? Apa lagi? Gimana? Dan mengapa? Yuk, silakan buat. Tulis di bukumu terkait dengan gambar burung cendrawasih tadi. Nanti kalau sudah selesai, kamu tukarkan pertanyaanmu ke teman di sebelahmu atau teman sebangku. Kalau sudah selesai, tukarkan dengan teman di sebelahnya. Tukarkan pertanyaan. Nah, di sini ada teks burung cendrawasih. Untuk memperkuat jawabanmu, silakan dibaca. Selesai? Dah? Dah. Terkait dengan kata apa? Apa pertanyaan yang kamu buat dari kata apa? Apa nama lain burung cendrawasih? Apa nama lain Burung cendrawasih. burung cendrawasih? Ibu mau tahu dulu apa jawaban kamu untuk yang soal yang pertama dari kata apa? Apa nama lain burung cendrawasih? Burung dari surga. Burung dari surga. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Contohnya burung cendrawasih tadi, ya kan? Nah, pasti terkenalnya karena dari Indonesia. Sekarang hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Lihat ke depan. Gambar apa ini? Ada gambar burung. Terus gambarnya ada gambar gajah. Apa lagi? Ada gambar orang. Kalau ada gambar seperti ini, ada tulisannya, ada kalimat ajarannya, itu disebut dengan poster. Dari poster ini, ada yang tahu bagaimana cara membuatnya? Ibu di sini punya LKPD. Di sini ibu punya LKPD. Nanti kamu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD ini. Terus, dan kamu akan bekerja dalam kelompokmu. Artinya kamu akan ibu bagi kelompok menjadi 1, 2, 3. Sudah? Ya, tulis dulu nama kelompokmu dan anggota kelompoknya. Di situ ada tulisan kegiatan 1, berarti itu dulu yang kamu kerjakan. Dan ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Yang pertama, bacalah teks berjudul buku di bawah ini. Yang kedua, Berdasarkan teks, buatlah pertanyaan dan berikan jawaban. berdasarkan teks, buatlah pertanyaan dan berikan jawabannya. Silakan siapa yang sudah selesai maju ke depan. Kelompok mana yang sudah selesai? Satu, apa nama hewan tersebut? Jawabannya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu. Sama enggak? Sama. Ada yang beda? Nah, ini Lel. Di mana tempat tinggal kupu-kupu? Jawabannya adalah di dataran tinggi dan dataran rendah. Di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya benar. Gimana yang kelompok lain? Benar apa salah? Nah, oke.
Diskusikan bersama kelompok alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan poster. Tuliskan jawaban kelompok pada kolom yang tersedia pada LKPD. Nah, berarti kamu disuruh menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan poster dan ada langkah-langkah pembuatannya. Silahkan dituliskan. Sekarang Ibu mau tanya dulu, untuk kelompok kancil sudah didiskusikan kamu akan membuat poster hewan apa? Hewan? Kelompok matahari, kamu mau buat poster hewan apa? Hutan. Gak ada yang boleh sama ya. Untuk kelompok bunga mawar, kamu akan membuat poster apa? Harimau. Semuanya harus bekerja dalam kelompok supaya cepat selesai. Jangan lupa kalimatnya harus menggunakan kalimat yang efektif ya. Gambar gajah, ayo lestarikan gajah. Nih, kamu diskusikan ini warnanya apa nak supaya dianya bagus. Sudah selesai kelompoknya, silakan alat dan bahannya disimpan lagi. LKPD-nya silakan dikumpulkan ya, kasih ke ibu. Bawa ke depan. Nah, dikelompokkan kecil. Ini kelompok bunga matahari yang kelompok mawar. Ya, udah siap semua ya? Ya. Kalau sudah, karena kita akan memamerkan, kita akan mengadakan pameran nih. Pamerannya di depan kelas kita sendiri. Apa yang dipamerkan? Poster yang telah kamu buat. Yuk, pasang poster kamu ke depan. Oh, ini pakunya. Nampak? Oke, sip. Nampak semua. Dan tugasmu adalah memberi bintang terhadap poster favoritmu yang menurut kamu, oh aku senang poster yang ini. Nah, silahkan kasih tanda bintang, masukkan ke dalam kotak. Ingat, setiap orang tidak boleh menilai poster kelompoknya sendiri. Oke? Paham ya? Masih semangat? Semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ini ibu kasih bintang nih dari kelompok untuk Aurel. Ini ambil. Satu, nih. Nah, ini, ambil. Nah, ambil. Nah, sudah siap. Sudah ibu siapkan kotaknya. Ingat, dari kelompok mana dulu? Kelompok bunga mawar dulu yang akan menilai. Satu-satu nak, satu-satu yuk. Ingat dulu, kamu mau yang mana? Ingat gak boleh masukin ke kelompok sendiri. Yuk, lagi, lanjut. Nah, kita sama-sama menghitung. Ada berapa bintangnya nih? 1, 2, 3, 4.
akan beri namamu, ya, beri nama, kemudian isi bawahnya, di belakangnya boleh, di bawahnya ini juga boleh. Nah, yang sudah selesai yuk bawa ke depan. Bawa ke depan sini nak. Yang sudah selesai. Enggak lah. Pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini? Menggambar apa? Membuat poster apa? Hewan apa? Kemudian apa lagi? Selain membuat poster, kamu disuruh apa lagi tadi? Membuat pertanyaan dari kata apa tadi? Apa? Siapa? Berapa? Tujuan kamu membuat pertanyaan untuk apa? Untuk menggali sebuah informasi. Dan untuk materi besok, kamu mengerjakan tugas di halaman 53, yaitu menanam kacang hijau di rumah bersama orang tuamu. Taruh di gelas plastik bekas yang telah kan aqua atau kan aqua, kemudian ada kapas tadi dibasahi, jangan basahin, bijinya basah, taruh biji kacang hijau tadi di atasnya. Ibu lagi tepuk pagi, siang, malam, tepuk malam enggak? Kalau salah, ibu punya pertanyaan dan harus cepat dijawab. Kan cuma satu kali. Nah, ibu punya pertanyaan. 5 dikali 5 berapa nomor? 5 ditambah 10. Semangat. Nah, sebelum pulang, ibu mau mengingatkan seperti biasa, jangan lupa untuk melakukan 3M. Apa aja itu? Mencuci tangan dengan sabun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan pendampingan kelima pada hari ini, saya ingin melihat percakapan pra-observasi yang akan dilakukan. Sebelumnya, Bapak sudah melakukan pra-observasi dan observasi dari kelas, serta membimbing pembuatan RPP yang digunakan untuk observasi dan kelas, gitu ya Pak ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melihat bagaimana Bapak melakukan percakapan pra-observasi dengan guru yang Bapak bimbing. Baik, waktu kesempatannya saya berikan kepada Bapak. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, selamat pagi. Ini Pak. Kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Cici. Terima kasih ya. Hari ini kita akan berdiskusi melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, supervisi akademik yang telah kita lakukan kemarin di kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasinya. Nah, Ibu, berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah
di observasi kemarin, kira-kira apa nih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini nantinya? Dalam percakapan ini saya mengharapkan ada refleksi Pak ya, refleksi dari observasi yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Nah, jadi fokus tujuannya yang ingin dapatkan ada itu merefleksi Bu ya, atau masukan atau perbaikan dari yang berkaitan dengan praktek belajar di kelas yang kemarin Ibu lakukan ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya nih ingin bertanya dulu nih, bagaimana nih perasaan Ibu saat melakukan mengajar di kelas kemarin? Alhamdulillah saat mengajar di kelas kemarin perasaan saya senang, bangga, kemudian karena sudah diberi kesempatan saya sangat berterima kasih untuk melaksanakan pembelajaran melalui proses observasi. Saya melihat anak-anak antusias lebih dari biasanya karena mungkin anak-anak mendapatkan hal yang